A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Abu Marlo, kita sama-sama belajar lagi, membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran kita ini bermanfaat, minimal menambah wawasan kita, tetapi mudah-mudahan tidak hanya berhenti di wawasan dan pengetahuan, tapi bertransformasi menjadi rasa, dan rasa itu yang memberi semangat untuk kita untuk terus memperbaiki akhlak, terus bermanfaat. Karena sejatinya apapun output yang terpenting dalam kehidupan ini adalah kebermanfaatan itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Karena pembelajaran terbaik adalah pembelajaran yang pikirannya nggak loncat ke depan ke belakang, tetapi hadir di sini utuh. Mari kita hening sejenak, hening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah ada di kelas yang sama. Mudah-mudahan kita sudah masuk ke dalam keheningan dan siap untuk belajar sama-sama. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan, saya bicara bukan mau ceramah, saya bicara bukan mau bertausiah, bukan mau mengajari apalagi, bukan berarti lebih pintar, lebih tahu, lebih benar, tidak sama sekali. Tetapi ini hanya berbagi pendapat, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi satu manfaat untuk kesadaran kita untuk tetap meniti ke dalam diri, tetap mengenal jati diri, dan untuk semakin kita bisa melangkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang sudah kita bahas, kita menyadari bahwa esensial 3 pertanyaan besar dalam hidup. Yang pertama adalah dari mana saya? Yang kedua adalah mau apa saya kesini? Dan yang ketiga, abis ini mau kemana sih gitu. Dan ketika kita bertanya itu menjadi fundamental pertanyaan yang pelan-pelan setiap hari kita akan temukan jawaban demi jawaban. Dimana esensinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua berasal dari dia dan akan kembali ke dia. Diulang-ulang bahwasannya kita datang ke sini hanya sebagai tamu. Kita datang ke tempat yang sementara ini hanya untuk melakukan sebuah perjalanan, pembelajaran, dan outputnya adalah making impact. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi diulang-ulang, nilai kita sebagai manusia itu bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, bukan seberapa tinggi jabatan yang kita miliki, tetapi outputnya itu semua yang disampaikan barusan hanyalah sarana, jembatan kita untuk bermanfaat. Karena pada akhirnya nilai kita semua ini hanyalah kebermanfaatan. Oleh karena itu jangan lelah untuk selalu bermanfaat, jangan lelah untuk selalu berbuat kebaikan, karena kita memang dihadirkan ke sini untuk merawat semesta raya ini, untuk menjadi distribution channel kasih sayangnya Allah, yang mudah-mudahan kita bisa melakukan tugas kita menjadi rahmatan lil alamin, merahmati semesta alam ini. Kita udah mulai belajar juga bahwa ada pikiran dan ada hati gitu. Di mana petunjuk sejati itu tidak datang pada pikiran, melainkan datang kepada hati kita. Yang mudah-mudahan sudah mulai diulang-ulang juga untuk bisa mendengarkan suara hati, membuka hati, karena hanya pengulangan memasuki dunia hening itulah yang akan membawa kita untuk terus-menerus bisa terbuka hatinya. Dan mudah-mudahan hatinya semakin terbuka, mudah-mudahan petunjuknya semakin didapatkan, karena sekali lagi, bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Petunjuk yang sejati itu di dalam diri kita. Kalau kita berbicara masalah hidup ini adalah pembelajaran, sekolah kehidupan, the school of life. Tahukah Anda, perguruan tinggi school of life itu ada di mana sih gitu? Universitas tertinggi, pembelajaran tertinggi dalam sekolah kehidupan ini ada di mana sih? Universitas kehidupan tertinggi, pembelajaran tertinggi, itu yang disebut dengan yang namanya pernikahan. Maka kita akan menyelami nih, apa itu jodoh, apa itu pasangan, berjodoh berpasangan dalam konteks yang namanya pernikahan. Karena pernikahan akan memiliki pemaknaan yang luar biasa dalam hidup, karena menikah adalah universitas tertinggi dari kehidupan itu sendiri. Yang
perlu mencatat, silahkan persiapkan catatannya. Karena siapa tahu ada sesuatu yang penting untuk dicatat. Sering sekali kita dengar kata-kata sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya kira-kira. Dan itu berkaitan dengan pernikahan. Karena boleh jadi ketika kita tidak memahami esensi pernikahan dari sudut pandang spiritualitas, kita hanya akan melihat satu pasang laki-laki dan perempuan menyatu dalam satu ikatan rumah tangga, dan dia hanya menjalankan peran sebagai bapak, sebagai ibu, dia nanti punya anak gitu, dan udah dia hanya menjalankan peran-peran ibu, bapak, dan anak, tetapi lupa ada peran spiritual yang sangat esensial, yang penting nanti kita akan sadari di situ gitu. Berbicara masalah konteks kita datang ke semesta raya ini, di surat 51 ayat 49, aku ciptakan kalian berpasang-pasangan misalkan. Jadi semuanya berpasang-pasangan di sini juga luas sekali pemaknaannya. Pemaknaan yang paling esensial itu nomor satu adalah pasangan pencipta itu adalah makhluk. Jadi setiap makhluk kita sebagai makhluk pasangannya adalah pencipta, itu yang paling esensialnya. Cuman secara umum pasangan itu bisa disebut laki-laki, perempuan, siang, malam, hitam, putih misalkan gitu ya kira-kira. Namun nanti kita akan mengerti kalimat berpasangan ini diartikan kalimat berikutnya dalam kitab suci Al-Quran untuk lebih bisa mengenal keberadaannya aku, kata Allah. Untuk lebih bisa mengenal dalam konteks kehadiran Allah, di mana pasangan ini nanti kita akan mengerti bahwa satu sistem yang diberikan untuk kita juga saling mengenal nanti. Oke ya, makanya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling takwa, dan kita dijadikan berbangsa-bangsa, kita dijadikan berbeda semua li ta'ruf, untuk saling kenal mengenal gitu. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Kalau kita berbicara masalah hidup gitu ya, kita udah ulang-ulang juga ini, semua dari Allah dan akan kembali ke Dia gitu kira-kira. Maka kehidupan ini adalah pusat pembelajaran, the school of life. Jadi kita di sini adalah belajar. Maka kalau kita dalam pembelajaran formal ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Nah, universitas yang tertinggi itu adalah pembelajaran yang paling tertinggi, udah pasti gitu. Maka materinya juga beda. Universitas disebutnya juga mahasiswa, udah bukan siswa. Berarti di situ ada pembelajaran yang lebih dalam gitu kira-kira. Nah, dalam konteks pembelajaran hidup, universitas kehidupan itu namanya adalah jenjang pernikahan. Gitu ya. Makanya pernikahan ini penting sekali untuk kita sadari. Makanya Nabi Muhammad mengatakan setengah dari ibadah itu adalah menikah. Menikah tuh sunnahku gitu kira-kira. Karena kenapa? Pernikahan ini adalah wadah pendidikan tertinggi dalam kehidupan, karena disinilah kita akan banyak mendapatkan esensi-esensi kehidupan yang sejati gitu. Bagi yang belum menikah, mudah-mudahan ini menjadi satu bekal ketika nanti kelak menikah, jadikanlah niat menikah itu adalah jembatan menuju kepada Allah. Karena nanti kita dipasangkan dengan siapapun dan itu nggak bisa milih sebetulnya. Dan itu memang sudah dipasangkan. Mau kita memilih sehebat apapun, sematch apapun gitu ya, seingin kita gimana, semuanya tidak ada yang pilihan kita sebetulnya. Karena semuanya sudah disetting. Dan itu kalau kita pernah berbicara masalah qada dan qadar, semuanya sudah ada dalam skenario besarnya Allah gitu kira-kira. Maka tugas kita hanya memerankan. Poinnya adalah nanti kita menyadari bahwa jenjang pernikahan adalah jenjang pendidikan ketuhanan tertinggi. Yang di situ banyak sekali ilmu-ilmu kesadaran tentang ilahiyah yang nanti akan kita sama-sama sadari bahwa betapa pentingnya kita menyadari konsep yang namanya pernikahan itu sendiri gitu. Saya rasa ini sering banget dibaca di surat undangan. Jadi ayat ini sering disebut sebagai ayat undangan, di setiap undangan ada aja. Gitu ya, jelas surat Ar-Rum ayat 21 gitu. Allah akan memberikan tanda-tanda, ayat-ayat. Dan di antara tanda-tandanya, di antara ayat-ayatnya, ingat ya, bahasa Arabnya tanda itu adalah ayat. Ayat itu adalah tanda dari Allah itu sendiri. Oke, jadi nomor satu yang harus kita sama-sama sadari, begitu ada laki-laki dan perempuan
dalam tanda petik melakukan hubungan yang nanti akhirnya akan melanjutkan ke dalam jenjang pernikahan, sadarilah bahwa hubungan ini adalah hubungan yang sudah didesain, yang tidak bisa kita tolak, di mana pertemuan ini adalah pertemuan untuk saling membaca tanda. Itu poin pentingnya. Maka jangan melihat kalau saya adalah laki-laki, saya punya istri, kalau istri pasti punya suami, tetapi pandanglah pasangan kita sebagai ayat-ayat Tuhan. Karena itu adalah tanda yang dikasih Allah ke kita. Maka nanti kita akan mengerti bahwa dosen pribadi kehidupan kita, guru sejati kesadaran kita, itu nggak pernah jauh dari pasangan kita. Udah selesai aja. Jadi kalau sekarang kita jauh nyari guru spiritual, jauh nyari guru kehidupan kemana-mana, bagi yang sudah memiliki suami atau istri atau pasangan, sadarilah bahwa Allah sudah mempersiapkan pasanganmu sebagai guru sejatimu, gitu kira-kira. Antara laki-laki dan perempuan yang menyatu dalam konteks yang namanya pernikahan, dua-duanya poinnya adalah saling membaca tanda-tanda Tuhan. Artinya apa? Pada suami ada tanda bagi istrinya, pun sebaliknya dua-duanya saling membaca karena dua-duanya adalah jembatan menuju kepada Tuhan. Itu poin pentingnya. Mudah-mudahan kita mengerti bahwa ini bukan hanya proses biologis yang saya perlu biologis untuk menikah, bukan hanya itu gitu. Karena kalau kita hanya berangkat dari konteks ego biologis, itu akan dalam tanda petik gitu ya, itu nggak akan menembus kepada esensi yang lebih dalam lagi. Ingat, biologis itu cuman fisikal, butuh iya. Tetapi pernikahan itu tidak berbicara hanya biologis, bukan. Karena kenapa? Nanti kita akan mengerti bahwa yang disatukan dalam pernikahan itu bukan tubuh biologisnya tetapi jiwanya. Maka nikahilah jiwanya. Jangan nikahi wajahnya, jangan nikahi tubuh fisiknya, jangan nikahi materinya. Karena kenapa? Itu semuanya ada batasan dan ada expirednya. Jadikanlah pasangan kita itu sebagai ayat-ayat atau tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Maka kenapa di surat 4 ayat 1 syarat mutlak dalam tanda petik ya, kalau kita ngomongin syarat mutlak, mau menikah itu adalah bawa takwa sebanyak-banyaknya. Yang kadang-kadang hari ini syarat premium dan syarat yang paling pentingnya lah gitu kira-kira, justru malah disekunderkan, yang sekunder-sekunder justru malah diutamakan. Saya kasih contoh. Sekarang kalau ada orang mau nikah, yang nomor satu dipikirin adalah gedungnya di mana. Yang dipikirin adalah cateringnya apa, yang dipikirin adalah nanti berapa undangan. Itu yang dipikirkan adalah urusan keduniaan, urusan yang sekunder-sekunder, tetapi justru malah ketakwaan yang seharusnya menjadi platform utama dalam pernikahan, jangan-jangan justru malah dilupakan gitu. Sehingga jangan-jangan perayaannya juga penuh dengan ego, penuh dengan pride yang justru menghilangkan kesakralan pernikahan itu sendiri gitu intinya. Maka di surat 4 ayat 1, sekalian semua manusia, kamu bertakwa ya. Yang nanti kamu akan diberikan pasangan supaya kamu lebih bertakwa. Maka bekal pernikahan itu adalah takwa. Artinya apa sih? Jangan pernah mencari kasih sayang kepada pasangan. Gak bisa. Karena kenapa? Tugas kita itu bukan mencari dari luar, tetapi membagikan dari apa yang sudah ada di dalam diri kita. Maka kalau niat dalam konteks berpasangan adalah mencari kasih sayang dari pasangan, menunggu pasangan sesuai dengan keinginan, menunggu dia memberikan kasih sayang, itu bukan tujuan dari pernikahan. Maka ada sakinah dan mawaddah. Nah, ini juga penting untuk kita sadari nih. Terkadang dari segi bahasa ini ada yang nggak cocok sebetulnya. Tetapi karena udah jadi kebiasaan, oh ya udah nggak apa-apa juga gitu. Tetapi mari kita sedikit lebih dalam pemaknaan tentang sakinah, mawaddah, warohmah. Ya, sering banget nih. Begitu diundang di resepsi pernikahan, kita datang ketemu sama kedua mempelainya, terus kita ngomong, semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Dan kalimat ini sudah common sekali, sudah umum sekali. Tapi sadarkah kalimat itu justru malah nggak tepat sama sekali? Kenapa saya mengatakan nggak tepat sama sekali? Karena kalau yang namanya semoga itu belum pasti.
Ya, semoga itu kan belum pasti. Sekarang saya tanya, kasih sayang Allah yang namanya mawaddah warohmah, kira-kira sudah diberikan ke kita dan kepastian pasti Allah berikan ke kita nggak kira-kira? Iya banget. Maka kata-kata yang sebenarnya yang harusnya diucapkan, kalau kita mau berbicara pada hakikat, yang semoga itu bukan sakinah mawaddah warohmah, tetapi semoga sakinah titik. Karena mawaddah dan warohmah itu sudah ada. Maka mawaddah warohmah menjadi bekal bagi pernikahan, dipertemukan semoga menjadi sakinah gitu kira-kira. Katakanlah kalau kita berbicara tentang masak gitu. Mawaddah itu kompornya, warohmah itu wajannya. Itu udah harus ada tuh kalau masak. Nah, mau bikin masakan apa itu sakinahnya. Itu ditentukan berdua. Maka yang semoga itu adalah litaskunu ilaihi, sakinahnya. Dengan dibekali yang namanya kasih sayang. Jadi kedua kasih sayang sudah ada di dalam. Dipertemukan untuk menciptakan ketakwaan, untuk menciptakan dalam tanda petik litaskunu ilaihi di sini artinya adalah yang namanya ketentraman. Nah, jadi output tertinggi dari pembelajaran hidup ini adalah ketentraman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kita harus mengerti bahwasannya siapapun yang dipasangkan ke kita itu adalah cerminan perilaku kita, udah gitu aja. Jadi pasangan siapapun yang didatangkan ke kita dan itu tidak direncanakan, sadarilah bahwa itu adalah cerminan, kita akan banyak melihat diri kita di pasangan kita. Maka pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam satu pernikahan kan mau jadi orang takwa. Salah satu ciri-ciri orang takwa adalah pandai menahan amarah. Betul ya? Berarti kalau tadi malam kita doa, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar ya Allah. Siap-siap besok pagi pasti ketemu sama orang nyebelin aja. Kenapa? Kamu akan bisa sabar kalau kamu menghadapi sesuatu apa yang kamu gak suka gitu kira-kira. Berarti kalau pernikahan untuk membuat saya bisa memaafkan, pernikahan untuk bisa membuat saya menahan amarah, jangan heran kalau pasangan kadang-kadang suka nyebelin. Atau gak kadang-kadang juga sih, sering banget gitu misalkan. Karena kenapa? Semua sumber masalah itu akan hadir dari orang-orang terdekat, wabil khusus pasangan, anak, dan orang tua. Karena mereka nanti yang akan mengajarkan kita keikhlasan, kesabaran, bagaimana berserah. Maka pasangan adalah guru kita, anak adalah guru kita. Wabil khusus kalau kita berbicara di case ini, itu adalah guru spiritual kita sebetulnya. Karena kita akan banyak belajar sabar dari kelakuan-kelakuan pasangan dan anak. Jangan lupa. Surat 8 ayat 28-29 itu boleh dibuka, ada kata-kata bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan. Surat 64 ayat 14 dikatakan bahwa waspadalah, pasanganmu adalah dalam tanda petik musuh. Dalam tanda petik loh. Jadi ini yang belum menikah gitu ya, yang nanti mau menikah gitu dalam tanda petik itu lagi nyari musuh dalam tanda petik. Musuh di sini artinya apa? Sesuatu yang pasti banyak kontradiksinya. Sesuatu yang pasti banyak konfliknya, dan di antara konflik dan kontradiksi itulah kita akan banyak belajar tentang kehidupan gitu. Kalau kita tidak membawa sabar yang banyak dalam konteks yang namanya pernikahan, itu tidak akan masuk ke dalam litaskunu ilaihi. Dan yang menarik adalah sebelum nikah nih, kan kalau nikah tuh biasanya lagi prime di usia-usia yang lagi oke banget gitu. Muda, fresh, lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya gitu. Sebelum nikah itu bisa mengatakan kayaknya kita jodoh deh. Nah sebelum nikah tuh. Tapi setahun, 2 tahun itu bisa kalimatnya bisa ganti tuh. Kayaknya kita gak jodoh deh gitu kira-kira. Nah ini mudah sekali bertukar karena berpikir bahwa jodoh itu fix. Jodoh itu pasti. Yang sejati harus kita sadari adalah tidak ada yang berjodoh. Yang ada adalah saling menjodohkan.
Dan saling menjodohkan itu adalah dinamis. Jadi nggak ada sekarang yang benar-benar sudah berjodoh tuh nggak ada. Yang ada, saya berbeda dengan dia karena perbedaan itu akan membawa pelajaran untuk saya. Maka saya akan belajar dari perbedaan supaya saya dilengkapi dengan apa yang ada pada pasangan saya. Itu intinya. Konteks dinamis, konteks tidak linear itu penting sekali. Itulah kenapa di surat 4 ayat 1 kalimatnya itu nafsul wahidah, nafs jiwa. Konteksnya adalah nikahilah jiwanya. Kenapa? Di hari dia menikah lagi prime, lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya. Kalau dia hanya melihat wajah fisiknya, kebayang gak 10 tahun yang akan datang kan pasti berubah nih fisik. Kalau hanya mengandalkan pernikahan, hanya bersandarkan kepada fisik, 3, 4, 5 tahun mungkin di situ akan mengalami kebosanan. Karena kenapa? Parameter indikatornya sesuatu yang expired. Maka jangan hanya menikahi tubuhnya, tetapi nikahilah jiwanya. Karena menikah adalah persatuan jiwa. Makanya disebut soulmate. Kan gak ada body mate, kan gak ada. Yang ada soulmate, teman jiwa. Biasanya sebelum pernikahan itu ada kata-kata yang disebut falling in love. Jatuh cinta. Yang namanya jatuh cinta, kita ini lagi di hijack sama hormon-hormon nih. Jadi kelihatannya beautiful semuanya. Maka sebelum nikah tuh semuanya perfect, semuanya oke banget. Dan begitu nanti ketahuan, begitu setelah nikah, itu bertransformasi dari falling in love menjadi unconditional love. Yang benar-benar tanpa syarat lagi gitu. Dan itu pembelajaran inti dari pernikahan adalah bagaimana kita melepaskan syarat-syarat, melepaskan harus-harus, melepaskan mau-mau, yang itu nanti akan memberatkan pernikahan, di mana sekali lagi pernikahan adalah saling menjembatani antara suami dan istri, kedua pasangan untuk menjadi jembatan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita mulai lebih menyadari esensi dari pernikahan ini. Pernikahan ini adalah kegiatan spiritual sebetulnya. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Selesai. Jadi kalau ada suami istri berantem, itu bukan berantem suami dan istri sebetulnya. Dalam artian masing-masing berantem sama egonya, gitu kira-kira. Semua petunjuk ada di dalam hati kita, bukalah hati kita. Dan jalan untuk membuka hati seluas-luasnya, seutuh-utuhnya, itu ada pada pasangan dan anak. Mari kita terima pasangan anak kita dengan seluas-luasnya. Sadarilah itu adalah pembelajaran tertinggi dalam hidup kita. Nikmati pernikahannya, nikmati hubungannya, karena masing-masing akan menjadi jembatan untuk kembali kepada Allah, ilaihi rojiun, yang mudah-mudahan husnul khotimah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.